وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pada pembahasan kita sebelumnya dalam mengenengahkan uraian dari kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah, kita telah mengenengahkan dalam pembahasan keutamaan tauhid, tepatnya pada urutan poin ketiga dan keempat, di mana telah kita jelaskan di antara keutamaan orang yang bertauhid, kalau seandainya dia termasuk dalam golongan orang-orang yang mungkin memikul beban dosa dari kesalahan dan kemaksiatan serta kedurhakaan kepada Allah. Namun dari dosa yang dia pikul tersebut tidak menjerumuskan dia kepada kesyirikan atau kekufuran, sehingga bagaimanapun dosa yang dia pikul, maka dia masih termasuk ahli tauhid, masih termasuk orang yang bertauhid, kendati pun masih tertinggal padanya usulut tauhid, dasar daripada tauhid. Namun karena dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan tersebut tidak sampai kepada dosa kesyirikan atau kekufuran yang dapat mengeluarkan dia dari iman, maka kita pada poin yang ketiga telah membaca dalam uraian keutamaan orang yang bertauhid ini, kendati pun hanya sebatas usul dasar daripada tauhid dan mungkin masih jauh daripada kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid, maka kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki, di mana ketika orang-orang yang bertauhid tersebut ada dua kemungkinan. Kalaupun dia meninggal dunia dalam memikul dosa tersebut, maka kita tidak mengatakan dan memastikan dia sebagai ahli neraka. Dan ini poin yang ketiga. Tetapi dalam keyakinan dan akidah kita, orang yang seperti ini, yaitu orang yang masih memiliki iman, kendati pun hanya sebatas dasar iman, kalaupun dia meninggal dunia dan dia memikul dosa, maka tahta masyiatillah, maka kita meyakini dan mengatakan dia ini tergantung kepada kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghufiralah. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dengan apa yang dia sedang
pikul di pundaknya dari kemaksiatan dan dosa. Sekali lagi dengan catatan, selama dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat tersebut tidak mengeluarkan dia dari iman, maka insya'a adzabah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bisa saja Allah mengazabnya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Maka datang poin yang ketiga, kalaupun kemungkinan di mana Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia disiksa, diazab lantaran dosa dan kemaksiatan yang pernah dia perbuat, sehingga Allah tetapkan dia diazab, disiksa. Atau ketika di mizan Allah ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, dia termasuk pada golongan orang yang khaffat mawazinu, ringan timbangan kebaikannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, sehingga Allah tetapkan dia masuk ke dalam neraka. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya karena dosa dan kemaksiatannya disiksa, diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dalam api neraka, maka bagaimanapun ikhwatal iman, la yukhalladu finnar, orang ini tidak akan kekal di dalam api neraka. Satu hari, satu saat, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan siksa dan azab karena dosa dan kemaksiatan yang pernah dia perbuat dahulu di semasa hidup di dunia, maka satu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari azab neraka tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Inilah yang kemarin dalam uraian kita pada pembahasan kita sebelumnya, kita menukilkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana Imam Muslim meriwayatkan sampai sanadnya kepada Abdullah ibnu Mas'ud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan terkait orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Maka ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala azab, siksa di dalam api neraka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka, dan termasuk orang yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini sebagai orang yang terakhir Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari api neraka dengan proses seperti yang diceritakan dan diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Maka ikhwatul iman, ini salah satu kelompok manusia, atau tepatnya orang-orang yang bertauhid atau orang-orang yang beriman. Memang ada juga bagian dari mukmin yang lainnya. Dan ini poin yang keempat dari keutamaan tauhid, di mana man haqqaqat tauhid ala wajhil kamil. Poin yang keempat yaitu orang yang menunaikan tauhid secara sempurna, di mana dia adalah orang yang menjalankan di dalam kehidupannya tauhid itu secara sempurna. Maka orang ini tentu tidak akan sama dengan poin yang sebelumnya. Pada poin yang ketiga, kalau poin yang ketiga tadi dia orang yang bertauhid tapi hanya dasar daripada tauhid, dia memiliki dosa dari kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dia perbuat. Akan berbeda dengan orang-orang yang dikatakan ikhwatul iman di dalam poin yang keempat, di mana mereka merealisasikan nilai-nilai tauhid secara sempurna di dalam kehidupan mereka. Maka orang di level ini, ikhwatul iman, apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan? Keutamaan daripada tauhid yang dia wujudkan secara sempurna ala wajhil kamil. Maka dikatakan keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga
bighairi hisab wala adab. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Makanya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di surat Fatir ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang beriman ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami berikan, kata Allah, Alkitab, yaitu Al-Quran, alladzina istafaina min ibadina. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, yakni Al-Quran, orang-orang yang kami pilih, kata Allah, dari hamba-hamba kami. Alladzina istafaina min ibadina, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka artinya ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus hingga akhir zaman, maka seluruh umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala memilih sebahagian dari manusia tersebut yang orang-orang yang Allah akan berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Makanya dari seluruh umat manusia, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kajian ikhwatal iman, sering kita menyampaikan agar tumbuh kesadaran di dalam diri kita, di mana keimanan yang Allah Subhanahu wa taala terangi hati kita ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Untuk bahannya ikhwatal iman, kalau kita lihat dari kehidupan manusia ini, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu besar keinginan dan harapannya agar ayahnya beriman. Ayahnya yang bernama Azar. Tapi lihat bagaimanapun upaya Nabi Ibrahim agar ayahnya ini beriman, sampai akhir hayatnya ayah Nabi Ibrahim tidak diberi oleh Allah keimanan. Padahal anak kandungnya adalah seorang nabi. Bahkan kita mengetahui ikhwatal iman, Nabi Ibrahim bukan hanya sebatas seorang nabi, tapi beliau juga dikatakan sebagai ayahnya para nabi. Karena Nabi Ibrahim, dari garis keturunan Nabi Ibrahim lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi dan rasul setelah beliau. Dari dua anaknya, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ayahnya Nabi Yusuf. Nama lain daripada Yakub ini adalah Israel. Maka keturunan dari Yakub yang nama lainnya Israel, itulah yang disebut dengan Bani Israel.
ketika Yakub dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 12 orang anak sesuai dengan jalur garis keturunan Bani Israel, 12 asbata, kata Allah di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Terus sampai nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Bani Israel hingga ke Nabi Isa alaihissalam. Kalau ditarik nasabnya itu kembali kepada Ishak, anaknya Nabi Ibrahim. Nah, dari anak Nabi Ibrahim Ismail terus garis keturunannya sampai kepada Adnan. Dan Adnan itulah cikal bakal bangsa Arab. Sampai kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatal iman, Nabi Ibrahim itu dikatakan dan disebut sebagai Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Bagaimanapun kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat ayahnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi Ibrahim berusaha agar ayahnya ini menerima keimanan. Tapi lihat, Allah tidak berikan keimanan kepada ayahnya Nabi Ibrahim walaupun anak kandungnya adalah seorang nabi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan Nabi Nuh sebagai seorang ayah. Nabi Nuh punya keinginan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darah dagingnya, putranya. Maka Nabi Nuh alaihissalam bahkan ketika Allah sudah turunkan azab masih berusaha memanggil menyelamatkan putranya, darah dagingnya. Dan akhirnya putra Nabi Nuh ini tenggelam seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan akhirnya dia tenggelam, diazab oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah turunkan air bah. Dan Allah tidak memberikan keimanan kepada anaknya Nabi Nuh, kendati pun ayah kandungnya adalah seorang nabi. Kita lihat kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Sampai detik-detik menjelang wafat pamannya Nabi Muhammad, Abu Talib, yang berjasa dalam hidup Nabi Muhammad SAW, memelihara Nabi, menjaga Nabi, membela Nabi. Bahkan begitu Abu Talib akan meninggal dunia, masih saja Nabi SAW membisikkan ke telinga Abu Talib, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah, aku akan pasang badan di hadapan Allah untukmu." Sampai menjelang hembusan nafasnya yang terakhir, ketika Abu Talib dibisikkan oleh Nabi SAW agar mengucapkan la ilaha illallah, dia melihat kepada saudara-saudaranya yang sudah berkumpul melepas dia. Maka mereka mengatakan kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati abaina?" Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Maka akhirnya Abu Talib tutup usia tanpa mengucapkan la ilaha illallah, dan Allah tidak berikan keimanan kepada Abu Talib, padahal dia adalah orang yang berjasa dalam kehidupan seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanya akhwatal iman, pernahkah terfikir oleh kita dan terlintas di benak kita, kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan iman, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang mulia seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwasanya orang-orang yang beriman ini Allah terangi hati mereka dengan keimanan. Allah berikan diri mereka, hati mereka dengan cahaya Islam, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan,
Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina, yaitu orang-orang yang beriman, yang Allah Jalla wa'ala telah pilihkan mereka, yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Nah, ikhwatal iman, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dari orang yang Allah pilihkan ini, yang Allah telah berikan kepada mereka keimanan, yang layak menerima kitab yang Allah berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faminhum zalimul li nafsih. Dari orang-orang yang beriman itu, kata Allah, di antara mereka ada orang-orang yang zalimul li nafsih, di mana mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Lalu kemudian kata Allah, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada juga yang muqtasid, pertengahan. Ini kelompok yang kedua. Lalu kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga, yaitu orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan. Dan mereka menjadi kelompok yang ketiga ini, yaitu sabiqum bil khairat biiznillah. Kembali diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, hal itu adalah dengan izin Allah. Nah, ikhwatal iman, artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 3 jenjang orang-orang yang beriman, sebagaimana diuraikan oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya apa yang diuraikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana minhum zalimun li nafsih, di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang disebut dan dinamakan dengan zalimul li nafsih, orang yang menzalimi diri mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kitab kepada mereka dan Allah telah pilihkan mereka menjadi orang-orang yang beriman? Maka di antara mereka itu ada orang yang zalimul li nafsih, mereka menzalimi diri mereka. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bil ma'asi, mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan. Mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, ya. Lalu kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, allati hiya dunal kufri, di mana dia menzalimi dirinya dengan berbuat dosa dan kemaksiatan, yaitu dosa dan kemaksiatan yang tidak sampai kepada level kekufuran. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Namun ikhwatal iman, bukanlah dosa dan kemaksiatan yang mengeluarkan dia dari iman, yang mengeluarkan dia dari iman. Nanti akan ada pembahasan ikhwatal iman terkait tentang apa saja hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari iman dalam pembahasan nawaqidul iman. Ada beberapa poin berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
di mana ada dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang bila dilakukan oleh seseorang, maka pelakunya bisa keluar dari iman. Namun tidak semua dosa. Nah, orang-orang yang zalimun li nafsih, kendati pun mereka bermaksiat, kendati pun mereka durhaka, kendati pun mereka berdosa, tetapi dosa-dosa yang mereka lakukan itu tidak satupun yang dapat mengeluarkan mereka dari iman, yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Artinya mereka masih berada di lingkaran iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan orang-orang yang Allah pilih. Namun karena kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan ini, mereka dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla zalimul li nafsih. Orang-orang yang menzalimi dirinya. Maka ikhwatal iman, level inilah dari orang-orang yang beriman yang disebutkan pada poin yang ketiga. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala azab mereka, mulai dari poin yang kedua dan poin yang ketiga, ini terkait dengan zalimul li nafsih. Karena mereka adalah orang yang masih memiliki dasar iman, orang yang masih berada di dalam lingkaran iman, tidak keluar dari iman. Maka bagaimanapun ikhwatal iman, dan jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dia diazab karena dosa dan kemaksiatannya, kalaupun dia diazab, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Walaupun pada poin yang kedua, dalam pembahasan abwab mukhtasarah, pokok bahasan kita, tidak juga bisa kita memastikan dan mengatakan di mana dia adalah ahli neraka. Masih tetap kita mengatakan tahta masyiatillah. Ikhwatal iman, sampai di sini layakkah dari apa yang kita yakini di dalam sanubari kita, masih layakkah dalam poin yang seperti ini di dalam akidah kita? Maka masih layakkah dan masih adakah celah bagi orang yang memfitnah dan menuding kita dengan mengatakan apa? Mudah mengkafirkan, mudah mengatakan seorang ahli neraka, gampang untuk mengatakan mengeluarkan seseorang dari iman. Ini akidah kita. Akankah dengan mudahnya kita mengatakan seseorang yang mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak ada dalil di dalam sunnah Nabi SAW, lalu kemudian kita katakan dia kafir, dia keluar dari iman, dia keluar dari Islam? Toleransi seperti apa lagi? Seperti yang ada di dalam akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW ini. Lihat ikhwatul iman, tidak tanggung-tanggung apa yang dilakukan oleh orang ini. Seperti yang disebutkan dan diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang firman Allah di dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ibadi. Apa kata Allah? Wahai hambaku, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali, kata Allah. Dengan catatan orang yang tadi, ketika dia masih berada di dalam lingkaran iman, masih termasuk orang yang Allah pilih dengan Allah berikan kepada mereka kitab, seorang muslim
seorang mukmin, apa kata Allah? Selama dia tidak melakukan hal-hal dosa yang dapat melemparkan dia, mengeluarkan dia dari lingkaran iman, apa kata Allah? Ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali. Apa kata Allah? Wahai hambaku, selama engkau memohon kepadaku, meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan, kata Allah, dan aku tidak peduli dengan dosamu. Maka imbangkah ikhwatal iman ketika keyakinan kita pada apa yang ada di dalam akidah kita ini, kemudian dengan mudahnya orang-orang memfitnah kita. Sekali seseorang melakukan bid'ah dan yang lainnya, lalu kita kafirkan, maka ini adalah dusta, ini adalah tuduhan, ini adalah fitnah. Ini dia akidah kita. Apalagi kata Allah yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa kata Allah? Ya ibadi, law istaghfartani ghafartu laka walau balagat dhunubuka ananas sama, kata Allah. Wahai hambaku, kata Allah, selama engkau beristighfar, meminta ampun kepada Allah, beristighfar, maka niscaya akan aku ampunkan, kata Allah, kendati pun dosamu sebanyak bintang di langit. Bagaimanapun ikhwatal iman, inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku itu lebih ke depan, lebih dahulu dari murkaku, kata Allah. Itu dia yang ada dalam akidah kita. Bahkan kemudian Allah mengatakan masih di hadis yang sama, apa kata Allah? Ya ibadi, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai hambaku, kalaupun engkau datang menghadap kepadaku, kata Allah, biqurabil ardi khataya, memikul seberat bumi dosa. Bukan 1-2 dosa, tapi seberat bumi dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a," dengan catatan dosa yang seberat bumi itu tidak ada satupun dosa syirik. Ini dia keutamaan daripada tauhid, ini keyakinan kita. Maka selama seseorang jauh dari hal-hal yang dapat mengeluarkan dia dari iman, kita masih mengatakan dia sebagai ahlut tauhid. Walaupun hanya usulut tauhid, walaupun hanya dasar tauhid atau dasar iman. Maka masih ada kemungkinan, sekali lagi perlu kita garis bawahi juga, masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka niscaya akan aku berikan seberat itu jua ampunan. Masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Walaupun kita juga meyakini masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah menghendaki, masih ada kemungkinan Allah mengazabnya. Datang poin berikutnya, kalaupun kemungkinan yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dalam api neraka, bagaimanapun dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Ini dia ikhwatul iman, poin demi poin yang ada di dalam akidah kita. Nah, termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat di surat Fatir ini. Jenjang orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang zalimun li nafsih. Ada orang-orang yang zalimun li nafsih. Artinya selama dia tidak melakukan satu dari hal yang dapat mengeluarkan dia dari Islam, dari iman, dan diantaranya adalah asyirk, kesyirikan, maka dia tetap sebagai orang yang telah Allah pilih
sebagai orang yang Allah berikan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran, di mana dia dikatakan sebagai seorang mukmin, walaupun dia zalimun li nafsi, walaupun dia menzalimi dirinya. Lalu kemudian kata Allah, wa minhum muqtasid. Ada juga orang-orang mukmin itu yang pertengahan, lebih baik dari zalimun li nafsi. Siapa mereka? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada orang yang muqtasid, pertengahan. Muqtasirun ala ma yajibu alaihi, tarikun lil muharram. Siapa mereka orang yang muqtasid ini? Yaitu orang yang muqtasirun ala ma yajibu alaihi. Orang yang hanya sebatas menunaikan yang wajib, menunaikan yang fardu. 5 waktu dia salat, Ramadan dia puasa, sampai waktu dan nisab dia keluarkan zakat. Ketika dia memiliki kemampuan, dia menunaikan ibadah haji. Hal-hal yang wajib. Lalu kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tarikun lil muharram. Dia meninggalkan yang haram. Dia tidak berjudi, dia menjauhkan dirinya dari perzinahan, dia tidak minum khamar, dia tidak mencuri, dia tidak melakukan hal-hal yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak makan riba, walaupun dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Maka ini adalah level orang mukmin yang dikatakan oleh Allah sebagai muqtasidun, yaitu orang pertengahan. Lalu kemudian kata Allah tabaraka wa taala, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada level yang lebih tinggi dari muqtasid, yaitu orang-orang yang dikatakan sebagai sabiqum bil khairat. Orang yang terdepan dalam kebaikan. Siapa mereka? Maksudnya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sari'un fiha wajtahad. Yaitu orang yang terdepan dalam kebaikan dan mereka bersungguh-sungguh di dalam menjalankan kebaikan itu. Fayasbiqu ghairahu, sehingga mereka mendahului yang lain, terdepan dalam kebaikan dan sungguh-sungguh dia unggul dari yang lain. Wa huwal muaddi lil faraid, yaitu orang-orang yang menunaikan kewajiban, al-mukthir minan nawafil, memperbanyak amal-amal sunnah. Menunaikan yang wajib, al-mukthir minan nawafil, menunaikan yang sunnah. At-tarikul muharram wal makruh, dia meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Kendati pun itu makruh, maka dia berusaha untuk menghindarinya. Jadi itu kriteria dari orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sabiqum bil khairat. Orang yang terdepan di dalam kebaikan. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Fakulluhum istafahu Allah taala. Bagaimanapun level mereka, apakah mereka adalah termasuk orang-orang yang zalimun li nafsi, ataukah mereka orang yang muqtasid, atau mungkin dia adalah orang yang sabiqum bil khairat, mereka adalah orang-orang yang telah Allah pilih sebagai orang-orang yang beriman. Maka itulah ikhwatal iman,
tingkatan dari orang-orang yang Allah pilih ini. Ada di antara mereka orang-orang yang zalimul li nafsi, ada orang-orang yang muqtasid pertengahan. Dia tunaikan yang wajib, dia tinggalkan yang haram. Walaupun yang sunat jarang sekali dia laksanakan, walaupun yang makruh masih sering dia lakukan. Maka orang ini muqtasid. Kalau ingin lebih baik lagi, raih level yang tertinggi, yaitu sabiqum bil khairat. Orang yang terdepan di dalam kebaikan. Siapa mereka? Menunaikan yang wajib, jangankan meninggalkannya, melalaikan pun tidak. Dia tunaikan yang wajib, dia kejar yang sunnat, dan dia jauhi yang haram maupun makruh. Inilah orang-orang yang sabiqum bil khairat. Lalu ikhwatal iman, setelah kita melihat apa yang dipaparkan oleh Allah di 3 tingkatan orang-orang yang beriman ini, kembali kepada diri kita. Tinggal kita ingin menempatkan posisi yang mana. Dan tentu yang paling utama, dan itulah yang selalu harus kita upayakan dan usahakan, bagaimana kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabiqum bil khairat. Dan inilah orang-orang yang menunaikan tauhid secara sempurna. Jangankan untuk meninggalkan yang haram, yang sunat dia kerjakan, dia kejar. Jangankan untuk jangankan meninggalkan yang wajib, maaf. Jangankan meninggalkan yang wajib, yang sunnat dia kejar. Jangankan untuk melakukan yang haram, yang makruh saja dia jauhi. Inilah orang-orang yang sabiqum bil khairat. Dan poin inilah, level inilah ikhwatal iman yang ada pada urutan yang keempat dari keutamaan orang yang bertauhid. Inilah orang-orang sebagai cerminan orang-orang yang menunaikan tauhid secara sempurna. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabiqum bil khairat. Mereka inilah yang dimaksudkan di dalam poin man haqqaqat tauhid ala wajhil kamil, di mana mereka menunaikan, merealisasikan tauhid di dalam kehidupan mereka secara sempurna. Nah, ikhwatal iman. Lalu kemudian di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, biiznillah. Biiznillah. Setelah Allah menguraikan 3. Yang pertama zalimun li nafsi, muqtasidun, sabiqum bil khairat, biiznillah. Di ujungnya Allah Subhanahu wa taala katakan dengan izin Allah. Ikhwatal iman. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Di mana biiznillah raji'un ila sabiqim ilal khairat. Biiznillah itu kembali ke sabiqum bil khairat. Walaupun semuanya di awal kita juga mengatakan seperti apa juga yang diuraikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walaupun sebelumnya kita mengatakan bahwasanya golongan orang-orang mukmin di level manapun, apakah dia zalimun li nafsi, ataukah dia muqtasid, ataukah dia sabiqum bil khairat, ini adalah orang-orang yang Allah telah pilih mereka. Allah telah berikan kepada mereka keimanan. Kendati pun ikhwatal iman, tingkatan mereka berbeda-beda. Tingkatan iman mereka berbeda-beda. Wa tamayyazat ahwaluhum, dan berbeda-beda kondisi mereka. Falikullim minhum qistun min warathatihi. Ini tergantung pada apa yang mereka aplikasikan dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Dan juga tergantung kepada ulumul iman, kepada ulum yaitu ilmu mereka tentang keimanan. Wa a'malil iman, tergantung kepada amal mereka terhadap iman tersebut. Min warathatil kitab, Allah jadikan mereka
sebagai pewaris kitab. Orang yang Allah berikan kepada mereka kitab. Lalu kemudian ikhwatal iman, Allah ingatkan biiznillah, dengan izin Allah. Khususnya tertuju kepada orang yang sabiqum bil khairat. Diingatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kenapa Allah katakan biiznillah? Agar orang-orang yang menjadi orang yang sabiqum bil khairat tidak ujub pada dirinya. Dia bisa menunaikan tauhid itu secara sempurna tidak lepas dari izin Allah, bukan karena dirinya. Sehingga orang-orang yang bertauhid itu tidak ujub dan tidak sombong atas ketaatan dan keimanan yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Waktu juga yang membatasi kita, ikhwatal iman, telah masuk waktu salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.